Bimota adalah pabrikan sepeda motor asal Italia yang kerap kali membuat sepeda motor eksotis dengan mengambil basis mesin dari pabrikan motor lain. Namun pada tahun 90-an, Bimota pernah membuat suatu hal di luar kebiasaan, di mana untuk pertama kalinya pabrikan ini menggunakan mesin buatan sendiri dan menyematkannya pada salah satu sportback mereka yang diberi nama Bimota V2. Konsep awal Bimota dalam membuat motor ini adalah bagaimana menciptakan motor dengan bobot setara motor 250 cc, namun mempunyai tenaga seperti superbike 1000 cc. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, akhirnya Bimota pun memutuskan untuk menggunakan mesin V-twin 2 tak berkubikasi 500 cc. Membuat mesin 2 tak untuk motor jalan raya tentu bukanlah perkara mudah. Pasalnya di era 90-an, popularitas motor 2 tak jalanan mulai memudar karena masalah efisiensi bahan bakar serta aturan emisi gas buang yang semakin ketat. Sehingga mau tak mau mesin 2 tak buatan Bimota ini paling tidak harus lolos uji emisi gas buang agar legal saat dipakai di jalanan. Maka dari itu, Bimota kemudian membekali mesin ini dengan electronic full injection, sebuah teknologi yang sebelumnya belum pernah ada pada motor 2 tak produksi massal. Berita tentang kemunculan motor 2 tak injeksi Bimota ini mulai beredar sejak tahun 1996 dan motor ini digadang akan menjadi penyelamat motor 2 tak berkat teknologinya yang revolusioner dan juga performanya yang mendekati motor balap GP500. Dalam proses perancangannya, Bimota melibatkan produsen mesin Morini Franco Motori yang sudah berpengalaman di bidang mesin 2 tak. Sistem injeksi bahan bakar Bimota V2 ini menggunakan direct injection, di mana injektornya langsung menyemprotkan bensin ke ruang bakar yang mirip seperti kinerja transfer port injection pada mesin 2 tak modern KTM. Prototipe Bimota V2 ini akhirnya berhasil diselesaikan untuk kemudian Bimota mengundang beberapa media otomotif untuk melakukan test ride. Prototipe Bimota V2 ini mendapatkan ulasan yang cukup bagus, dan bahkan beberapa di antaranya terkesan dengan penanganan dan tenaga besar yang ditawarkan oleh motor ini. Seperti khasnya sebuah motor buatan Bimota, V2 telah dibekali berbagai part eksotis seperti fairing, spakbor, filter udara, subframe sampai silinder knalpotnya terbuat dari bahan serat karbon. Kemudian bagian frame serta swing armnya memakai bahan aluminium, yang mana penggunaan material ini membuat bobot kering Bimota V2 hanya berada di angka 150 kg saja. Secara tampilan tidak ada yang salah dengan desain motor ini. Namun ada satu hal yang terlihat unik, yaitu silinder knalpotnya yang menggantung di bagian bodi belakangnya. Beberapa brand spare part kenamaan juga telah disematkan pada motor ini, misalnya seperti suspensi belakang dari Olin, lalu suspensi depan memakai Piaoli, dan juga pengeremannya dipercayakan pada kaliper buatan Brembo. Sedangkan untuk bagian permesinan, Bimota V2 mengusung mesin 2 tak 500 cc V-twin 90 derajat, berpendingin cairan dengan sistem direct injection, serta transmisinya menggunakan 6 percepatan. Tenaganya diklaim mampu mencapai 110 horsepower di 9000 rpm, serta torsi puncak 90 Nm pada 8000 rpm. Secara spek di atas kertas, Bimota V2 menawarkan performa yang sangat menjanjikan, dan kabar baiknya motor ini lolos uji emisi Euro yang sesuai dengan aturan regulasi negara-negara Eropa pada waktu itu. Karena sudah sesuai dengan aturan regulasi emisi, Bimota V2 kemudian diproduksi secara massal dan mulai dirilis di pasaran pada tahun 1997 dengan bandrol harga yang sangat fantastis, yaitu 30.000 US dollar. Sebuah harga yang bahkan masih lebih mahal dari harga satu unit superbike belasan tahun yang akan datang. Namun sepeda motor yang digadang akan menjadi penyelamat mesin 2 tak dengan teknologi revolusionernya ini justru menjadi mimpi buruk bagi Bimota. Pasalnya setelah motor ini sampai ke tangan konsumen, banyak yang mengeluh bahwasanya Bimota V2 mempunyai kinerja mesin buruk dan tidak layak untuk dikendarai.
Beberapa teori menyebutkan kerusakan V2 disebabkan karena masalah pengapian hingga ukuran lubang port yang salah. Akibatnya, banyak konsumen yang menuntut agar motor ini ditarik dan uang mereka dikembalikan. Sehingga mau tak mau, Bimota harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mengatasi masalah ini. Dan kabarnya total kerugian Bimota saat itu senilai 10.200.000 US dollar yang pada akhirnya membuat perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan. Prototipe Bimota V2 yang sebelumnya mendapatkan review sangat positif justru berbanding terbalik dengan versi produksi massalnya. Dilansir dari amcn.com.au, versi prototipe tersebut ternyata menggunakan perangkat injeksi yang disuplai langsung oleh Ferrari. Namun dengan beberapa pertimbangan, versi produksi massal ini tidak menggunakan part injeksi yang sama, sehingga kinerja injeksi versi produksi massal ini sangat berbeda dengan versi prototipenya. Sebelum Bimota benar-benar bangkrut, unit Bimota V2 yang telah dikembalikan konsumen dirombak kembali dengan karburator Delotro. Versi ini dinamakan sebagai Bimota V2 Evoluzione yang diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 122 horsepower. Namun karena reputasinya sudah menurun, upaya dari Bimota tersebut dinilai sudah terlambat dan tidak banyak berpengaruh terhadap penjualannya. Dari 500 unit yang ditargetkan terjual, agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan, total Bimota hanya sanggup menjual motor ini sebanyak 388 unit selama masa produksinya. Belum lagi ganti rugi konsumen serta riset pengembangan selama 8 tahun yang menelan banyak biaya, membuat Bimota tidak bisa terhindar dari kebangkrutan. Setelah vakum selama beberapa tahun, pada tahun 2003 pabrikan Bimota kembali bangkit karena telah mendapatkan investor baru. Kemudian Bimota kembali menjual V2 versi karburator alias V2 Evoluzione sampai sekitaran tahun 2005. Konon hanya sedikit orang yang masih menyimpan Bimota V2 versi injeksi asli karena unit yang beredar saat ini kebanyakan sudah diganti memakai karburator. Namun meskipun demikian, versi injeksi inilah yang justru menjadi buruan para kolektor dan harganya kini ditaksir bisa mencapai miliaran rupiah. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.